Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ali, NPM 10070216012, mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengukuran Beban Kerja untuk Mengoptimalkan Pembagian Kerja pada Proses Produksi Custom Spare Part, Studi Kasus CV Grand Manufacturing Indonesia. Masuk kepada latar belakang, CV Grand Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur spare part. Perusahaan ini memiliki proses produksi untuk 3 jenis produk yang berbeda, yaitu custom spare part, oil filter, dan screen oil filter part koja. Pada perusahaan ini terdapat satu proses produksi yang sering mengalami keterlambatan dalam pemenuhan target waktu produksi yang ditentukan oleh customer, yaitu proses produksi custom spare part. Untuk memenuhi target waktu produksi tersebut, perusahaan harus melakukan overtime, sehingga terdapat pekerja yang mengeluhkan rasa kelelahan berlebih setiap harinya. Berikut ini merupakan data permintaan produksi untuk produk custom spare part, yaitu jig pallet nomor 3 dapat dilihat keterlambatan selama 5 hari. Lalu masuk kepada tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengidentifikasi beban kerja mental pada proses produksi custom spare part, kemudian menganalisis sistem pembagian kerja yang ada pada bagian produksi custom spare part, apakah sudah optimal atau belum, kemudian merancang perbaikan pembagian kerja yang optimal pada bagian produksi custom spare part. Selanjutnya adalah teori yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu beban kerja. Beban kerja merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan rentang waktu yang tidak memungkinkan dan melampaui batas kemampuan, sehingga akan menimbulkan beban berupa fisik maupun mental. Kemudian ada metode DRAWS atau Defense Research Agency Workload Scale, yang merupakan teknik multidimensional yang melibatkan peserta melalui pertanyaan dan penilaian secara subjektif yang terdiri dari 4 dimensi beban kerja, yaitu input demand, central demand, output demand, dan time pressure. Kemudian work sampling atau sampling pekerjaan merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati aktivitas mesin, kerja operator, dan aktivitas lainnya. Berikut ini adalah kuesioner metode DRAWS untuk stasiun kerja mesin freeze yang berisikan skor beban kerja dari masing-masing aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada stasiun kerja mesin freeze. Lalu selanjutnya ada bilangan random. Bilangan random ini digunakan untuk penentuan waktu kunjungan random yang akan digunakan untuk pengamatan selama 3 hari kerja. Selanjutnya ini adalah waktu kunjungan random untuk 3 hari pada stasiun kerja mesin freeze. Berikut ini adalah jadwal kunjungan random yang digunakan pada pengamatan secara langsung untuk mengamati produktif atau non-produktifnya pekerja pada stasiun kerja mesin freeze. Berikut ini adalah total skor metode DRAWS untuk stasiun kerja mesin freeze didapatkan sebesar 77,7% dengan kategori overload. Dan berikut ini juga adalah hasil perhitungan persen produktif untuk 3 hari pengamatan pada stasiun kerja mesin freeze, yaitu didapatkan sebesar 93%. Lalu faktor penyesuaian ini didapatkan berdasarkan keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi dari pekerja sendiri. Kemudian faktor kelonggaran didapatkan dari faktor lingkungan yang ada pada lingkungan kerja. Lalu perhitungan beban kerja fisik didapatkan hasil 139%, dan aktivitas yang dilakukan pada stasiun kerja mesin freeze yaitu yang pertama menyiapkan benda, kemudian menyiapkan mesin, mengukur benda, men-setting mesin, mengoperasikan mesin, membersihkan scrap, memberikan cairan pendingin, dan merapikan alat dan mesin. Selanjutnya, analisis yang pertama yaitu untuk metode DRAWS. Hasil perhitungan akumulasi skor beban kerja didapatkan skor tertinggi yaitu pada stasiun kerja mesin freeze sebesar 77,7% dan termasuk kepada kategori overload. Kemudian dari 4 variabel pada kuesioner metode DRAWS yang diberikan pada stasiun kerja mesin freeze terdapat 2 variabel yang dengan skor tertinggi yaitu central demand dan time pressure. Berdasarkan hasil pengamatan total skor beban kerja mental, didapatkan skor tertinggi pada stasiun kerja mesin freeze. Dengan demikian, perlunya dilakukan perbaikan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan tanpa beban kerja berlebih. Selanjutnya, analisis work sampling. Data hasil pengukuran diuji dengan uji keseragaman dan kecukupan data berdasarkan uji yang telah dilakukan dengan tingkat kepercayaan 90% dan tingkat ketelitian 10%, hasil data yang diperoleh sudah seragam dan cukup. Kemudian, besar persentase produktif pada stasiun kerja mesin freeze yaitu sebesar 93%. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja telah melakukan pekerjaannya secara produktif.
Selanjutnya, usulan perancangan pembagian kerja optimal yang dilakukan yaitu dengan cara penambahan satu orang pekerja. Yang pada awalnya pekerja merasakan 139% beban kerja fisik menjadi 69,5% pada masing-masing pekerja. Dan juga pembagian kerjanya itu yang pertama untuk pekerja satu menyiapkan benda kerja, kemudian menyiapkan mesin, mengukur benda kerja, men-setting mesin, mengoperasikan mesin, membersihkan scrap, dan memberi cairan pendingin. Kemudian untuk pekerja kedua yaitu mengukur benda kerja, men-setting mesin, mengoperasikan mesin, membersihkan scrap, memberi cairan pendingin, merapihkan alat dan mesin. Dan yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini yaitu total skor beban kerja mental tertinggi terdapat pada proses produksi custom spare part atau pada stasiun kerja mesin fresh, yakni sebesar 77,7% dan termasuk pada kategori overload. Kemudian persentase produktif untuk stasiun kerja mesin fresh yaitu sebesar 93% dan skor beban kerja fisik juga didapatkan sebesar 139%. Dengan demikian, rancangan usulan pembagian kerja yang baik dan optimal pada bagian produksi custom spare part yaitu dengan penambahan satu orang pekerja pada stasiun kerja mesin fresh, yang pada awalnya pekerja merasakan beban fisik sebesar 139%, turun menjadi 69,5%. Dengan demikian, jumlah pekerja pada stasiun kerja mesin fresh menjadi 2 orang yang pada awalnya hanya 1 orang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.